perkenalannya, silakan duduk. Dengan siapa? Usia dari kelas 9. Oh, dari kelas mana Usia? IPA 1. Oh, sekolah IPA 1. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Alhamdulillah baik, Dik. Jadi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, Dik. Iya Ibu. Sebelum memulai kegiatan kita, bagaimana kalau Ibu yang mau memimpin doa? Baik, sebelum kita berdoa, mari kita menunjukkan kepada kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi dengan Nak Fausia, sebelumnya Fausia sudah kenal dengan Ibu? Belum Ibu. Belum. Jadi Fausia baru pertama kali ke BK? Iya. Baru pertama kali. Jadi bagaimana dengan ruangan BK ini Fausia? Nyaman. Sebelumnya Fausia belajar apa sebelum ke sini? Apa? Bagaimana dengan pelajarannya? Lancar. Alhamdulillah kalau lancar. Jadi Fausia kan tadi Fausia pertama kali bertemu dengan Ibu. Nah sebelum itu Fausia sudah pernah jalan-jalan ke BK? Belum pernah. Jadi tahu apa itu BK? Jadi BK itu bimbingan dan konseling. Jadi kita di sini itu nanti kita akan mengadakan yang namanya konseling individual. Jadi Fausia tahu apa itu konseling? Jadi nanti itu kita, jadi Ibu di sini sebagai konselor dan Fausia sebagai konselingnya. Jadi Fausia itu harus terbuka dengan Ibu mengenai masalah yang telah dihadapi oleh Fausia, dan supaya kita sama-sama mencari jalan keluarnya atau solusi dari permasalahan yang dialami Fausia. Jadi Fausia jangan ragu dan jangan takut karena untuk mengungkapkan segala masalahnya, karena dalam ranah dan bimbingan dan konseling itu ada asas-asas di dalamnya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Fausia di sini itu harus terbuka dengan Ibu mengenai masalah-masalah yang dialami oleh Fausia tanpa ada ditutup-tutupi, supaya kita Fausia dengan Ibu sama-sama mencarikan solusi atau memecahkan masalah dari masalah yang dialami dari Fausia. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah jadi yang namanya sukarela itu Fausia itu datang ke sini tanpa adanya paksaan, baik itu paksaan dari teman atau guru atau lain sebagainya. Jadi sebelumnya Ibu mau bertanya, Fausia datang ke sini itu sukarela atau bagaimana? Alhamdulillah kalau sukarela. Jadi yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini apapun masalah yang diceritakan oleh Fausia selama proses konseling kita ini berlangsung, otomatis tidak bakalan keluar, tidak bakalan bocor kecuali Ananda Fausia sendiri yang membocorkan atau memberitahu kepada teman-temannya atau guru-guru. Baik, apakah Fausia sudah mengerti? Jadi ketika tidak ada lagi yang mau dipertanyakan mengenai asas-asas ini? Baik. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling kita pada pagi hari ini, tentu saja ada estimasi waktu yang harus kita sepakati bersama agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar, efektif, dan sebagaimana kita harapkan ke depannya. Bagaimana kalau estimasi waktunya itu 1 kali 35 menit saja atau bagaimana? Atau ada negosiasi dari Fausia? Siapa tahu ada yang mau di kegiatan yang urgent yang mau dikerjakan Fausia, bagaimana? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi sebelumnya itu ada apa Fausia datang ke ruang BK ini? Ada yang ingin diceritakan dengan Ibu atau bagaimana? Ada Ibu. Jadi kalau boleh tahu Fausia itu
bisa menceritakan permasalahan yang dialami Fauzia dengan ibu supaya ibu tahu supaya kita nantinya sama-sama mencarikan bagaimana solusi alternatif jalan keluar masalah yang dihadapi dari Fauzia. Apakah boleh diceritakan? Boleh ibu. Oh, baik. Baik, apakah Nak Fauzia ini bisa menceritakan secara detail mengenai masalah yang dihadapi Nak Fauzia? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa cemas Bu karena nilai-nilai saya turun, padahal sebentar lagi ujian dan saya takut mengecewakan kedua orang tua saya Bu. Oh, baik, subhanallah, saya bisa merasakan apa yang Nak Fauzia rasakan saat ini. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Nak Fauzia ini cemas? Dalam artian cemas bagaimana ini? Ini Bu, sejujurnya saya merasa tertekan Bu, karena saya takut mengecewakan orang tua. Saya nilai-nilai saya turun. Baik, jadi Fauzia tertekan di, kalau boleh tahu, cara belajarnya Fauzia ini bagaimana? Cara belajarnya kan Fauzia ini cemas, terus cemasnya ini karena takut nanti nilai-nilainya menurun sehingga tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi, nah, ibu boleh tahu bagaimana cara belajarnya ini Fauzia? Apakah sudah mempersiapkan dari awal atau bagaimana? Belum ibu. Belum. Oh, baik. Ibu mau bertanya terus bagaimana dengan masalah ibadahnya Fauzia? Ibadah Bu, sejujurnya berantakan Ibu. Sholat sering telat Ibu, kadang-kadang tidak sholat Ibu. Oh, jadi Fauzia tidak sholat di Iya. kadang. Nah, ditahu itu Fauzia kira-kira kalau tidak sholat apa yang akan terjadi? Tahu Ibu. Apa ya? Fauzia sudah berumur berapa? 17 Ibu. 17. Nah, kan ada hadis mengatakan bahwasanya ketika anakmu berusia 10 tahun, ketika dia tidak sholat maka cambuklah, pisahkanlah tempat tidurnya. Ketika kita itu belum pakai sholat, otomatis dicambuk kita. Apakah orang tua bagaimana dengan ibadahnya orang tuanya Fauzia di rumah? Apakah memperhatikan tentang sholat atau bagaimana? Hanya Fauzia saja yang selalu menunda-nunda atau bagaimana? Kalau boleh tahu? Saya sendiri Ibu. Oh, Fauzia sendiri ya selalu menunda-nunda. Iya Ibu. Oh, jadi selain itu Fauzia cemas terus, masalahnya juga dengan ibadahnya yang sholatnya tidak beraturan begitu, bolong-bolong. Iya. Jadi ibu ingin mengingatkan tentang firman Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Nah, di dalam Quran surah Al-Insyirah itu berbunyi, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan tentu saja ada kemudahan, dan itu merupakan 2 kali diulangi oleh Allah. Nah, Fauzia harus tetap memegang teguh dengan ayat ini. Nah, Fauzia tidak boleh terlalu cemas. Ngomong-ngomong, Fauzia ini sudah berusaha semaksimal mungkin atau bagaimana? Kenapa bisa cemas? Sudah berusaha semaksimal mungkin. Oh, jadi kan ibu tadi sudah bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu sudah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Nah, di ayat tersebut itu mengatakan bahwasanya setelah kesulitan tentu saja terdapat kemudahan. Jadi bagaimana Fauzia? Allah menjadikan kemudahan ya Ibu. Iya, benar sekali. Dan ingat juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tersebut itu tidak bakalan membebani satu kaum.
di luar batas kemampuannya. Dan di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah di juz terakhir juga di penghujung ayatnya itu juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usahat, yang artinya Allah tidak bakalan membebani nasib Fauziah di luar batas kemampuannya Fauziah. Nah, kira-kira Fauziah sudah berusaha atau bagaimana? Sudah Ibu. Tetapi Cemas Ibu. merasa cemas. Bagaimana kalau kita sama di sini menyusun jadwal ibadah dan belajar Fauziah? Gimana? Nah, seharusnya jadwal ibadah yang tepat itu dikerjakan bagaimana? Tepat waktu Ibu. Ya, terus apalagi Fauziah? Menunda-nunda. Ya, apalagi Fauziah? Itu saja Ibu. Jadi bagaimana kira-kira apa saja yang harus dilakukan Fauziah untuk mengurangi rasa cemasnya Fauziah ini? Berusaha menghilangkan rasa cemas Ibu. Dengan cara apa coba? Cara salat Ibu dan ketenangan Ibu. Apalagi tadi sebelumnya Ibu mau dengar langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Fauziah untuk meminimalisir atau mengurangi rasa cemasnya ini. Fauziah harus memperbaiki ibadah salat Ibu dan berpikir karena ibadah itu secara lama dan terakhir bertawakal Ibu. Ya, bertawakal. Baik, itu merupakan usaha yang sangat baik di Fauziah yang harus dilakukan Fauziah. Baik, Ibu apresiasi jawaban dari Fauziah. Jadi semoga Fauziah ini bisa melakukan atau menerapkan hal-hal yang sudah dikatakan oleh Fauziah. Yang pertama itu Fauziah mengatakan tadi harus memperbaiki ibadah seperti sholat dengan tepat waktu. Yang kedua itu harus berzikir dan bertawakal. Yang keempat itu Fauziah harus belajar dengan tepat waktu dan berdoa. Nah, ibu berharap kepada Fauziah semoga yang sudah dikatakan oleh Fauziah itu bisa menjadi acuan Fauziah untuk meminimalisir rasa kecemasannya. Jadi bagaimana perasaannya Fauziah pada saat proses konseling ini? Dan kita lega Ibu. Jadi sebelum kita menutup proses konseling kita ini, bagaimana Ibu mau mendengar refleksi dari Fauziah apa saja yang didapatkan selama proses konseling ini? Saya dapatkan itu harus memperbaiki salat Bu, dan salat tepat waktu dan berpikir Ibu, dan terakhir bertawakal Ibu serta belajar dengan giat Ibu. Baik, terima kasih ya Fauziah. Ibu apresiasi semua yang telah Fauziah ucapkan pada saat ini. Semoga itu bisa diterapkan di Fauziah. Baik, mungkin bagaimana? Apakah masih ada lagi yang ingin dibahas? Sudah tidak ada Ibu. Baik, bagaimana kalau kita akhiri proses konseling kita? Ya, baik. Kan kita tadi berdoa di awal, otomatis kita berdoa di akhir. Baik, Ibu memimpin doa ya. Dan doa dimulai. Sudah selesai. Baik, untuk Fauziah proses konseling kita sudah berakhir. Kembali lagi ke kelas. Jadi baik, apa dipelajari? Matematika ya, semangat nah. Oke.